Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Setelah hitungan ketiga kita membacanya, 1, 2, 3, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Kalau di bulan-bulan yang lalu, tepatnya sekitar di bulan Februari itu kita membahas ini, kita berbicara dari kenapa kita harus mengingat segala kebaikan Tuhan dan kebaikan-kebaikan yang perlu kita, kebaikan Tuhan yang perlu kita ingat itu kira-kira apa gitu. Nah, pada saat ini kita melihat dari kalimat perintahnya sekaligus larangan. Apa itu? Dikatakan demikian di dalam ayat 2b, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Itu sebabnya kita berbicara pada saat ini, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya tekanan-tekanan hidup. Yang pernah mengalaminya katakan amin. Luar biasa jemaat GB Putus Ibu hampir tidak pernah mengalami tekanan hidup. Soalnya tidak ada yang mengatakan amin. Saya ulang sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya mengalami tekanan-tekanan hidup. Yang pernah mengalaminya katakan amin. Sama persis seperti Daud, saat dia menjalani kehidupannya di dunia ini, ia juga tidak lepas dari tekanan tersebut. Artinya selama hidupnya di dunia ini Daud juga mengalami tekanan-tekanan itu. Kenapa saya katakan Daud? Karena Mazmur ini adalah Mazmur pujian ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Tetapi ketika dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Di ayat B-nya dia juga perintahkan kepada batin dan jiwanya, dia berkata jangan lupakan kebaikannya. Jadi dia memerintahkan batinnya, jiwanya tidak sekedar memuji dan memuliakan Tuhan, tapi juga dia memberikan warning. Apa itu? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, terkadang tekanan dan pergumulan hidup membuat orang-orang bisa lupa akan kebaikan Tuhan, yang biasanya membuat mereka susah mengucap syukur. Sementara firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi tidak bisa dipungkiri, terkadang tekanan hidup, masalah, situasi-situasi yang kita alami itu, yang tidak sesuai seperti apa yang kita bayangkan, kita gambarkan, kita harapkan, terkadang itu bisa membuat orang susah mengucap syukur. Karena apa? Apa yang mereka inginkan beda dengan realitanya. Nah Bapak Ibu, tapi saya akan tetap mengajak kita kembali kepada apa yang dikatakan Daud ini. Jangan lupakan kebaikannya. Kalau berbicara masalah tekanan hidup, masalah, persoalan, kita sudah belajar tentang Daud. Saya pikir seperdelapan pun dari kehidupan Daud kita belum mengalaminya. Dari tekanan-tekanan itu. Tapi toh dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia berhasil mengingat kebaikan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, ketika orang-orang mulai melupakan kebaikan Tuhan, ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya catat beberapa hal negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang, bisa dilakukan oleh seseorang. Yang pertama Bapak Ibu, ketika seseorang lupa akan kebaikan Tuhan, maka orang tersebut memiliki potensi untuk sombong. Orang yang lupa kebaikan Tuhan punya potensi besar hidup dalam kesombongan. Kepada Timotius, Rasul Paulus menasihatkan, orang yang baru bertobat jangan langsung tempatkan di pelayanan. Kenapa? Dia katakan demikian, karena nanti dia jadi sombong, sehingga iblis menuntut dia. Dan dia akan jatuh dan akan dituntutkan kepada hasil penuntutan kepada iblis.
Saudara tahu kenapa itu Lucifer jatuh? Itu karena sombong. Karena sombong. Nah, Paulus menasihatkan, orang yang sudah mulai lupa kebaikan Tuhan, orang itu punya potensi sombong dan ada kemungkinan besar dia jatuh. Yang kedua, saudaraku, hal negatif yang kedua yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang ketika mereka lupa kebaikan Tuhan, mereka akan cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang lupa kebaikan Tuhan atau orang yang melupakan kebaikan Tuhan, orang-orang seperti ini akan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri dan Alkitab berkata, hatinya itu bisa menjauh dari Tuhan. Kenapa orang ini jadi mengandalkan dirinya sendiri? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia pikir semua apa yang dialami itu, semua apa yang terjadi itu karena kekuatannya. Dia lupa bahwa itu karena Tuhan. Hal negatif yang ketiga yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang ketika mereka melupakan kebaikan Tuhan, mereka akan selalu merasa berada di zona nyaman. Ini beda-beda tipis sih. Dan olehnya merasa tidak perlu Tuhan, tidak merasa perlu yang lain, sehingga dia akan hidup sesuka-sukanya. Dan itu digambarkan di dalam Daniel pasal 5 ayat 1-30, kehidupan Raja Belsasar, dia anaknya Raja Nebukadnezar. Bapaknya itu ya, karena sombong, pernah ditegur Tuhan, Nebukadnezar itu. Sehingga Alkitab berkata, Nebukadnezar itu dapat teguran dari Tuhan sampai dia disingkirkan dari lingkungan manusia, dia harus tinggal sama binatang-binatang, makanannya pun rumput. Tapi kemudian Tuhan pulihkan, kerajaan itu kembali dipulihkan, berjaya kembali, Nebukadnezar mati, naik anaknya Belsasar menggantikan. Wah, dia berpikir itu semua karena kehebatan mereka. Nanti baca di situ teguran Daniel itu kepadanya. Sebenarnya Anda tahu itu, bahwa kerajaan ini berdiri kokoh itu karena Tuhan. Tapi Anda hidup dalam kesombongan, dalam kepungahan karena Anda berpikir bahwa semua kenyamanan ini adalah kekuatan Anda. Sampai perkakas-perkakas dari bait suci Tuhan yang dibawa dari Yerusalem ke Babilonia itu Anda pakai untuk mabuk-mabukan. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu, Tuhan berbicara secara langsung melalui tulisan di dinding. Mereka sedang berpesta, sedang mabuk-mabukan, tiba-tiba muncul tangan Tuhan menulis tulisan di sana. Tulisan itu berbunyi, mene mene tekel uparsin. Belsasar panggil semua ahli nujum, ahli jampi di Babilonia untuk menerjemahkan, membaca dan menerjemahkan apa sih bunyi tulisan ini dan apa artinya. Tidak ada yang bisa. Sampai pada akhirnya dipanggil Daniel. Lalu Daniel baca tulisan itu dan terjemahkan. Mene mene tekel uparsin, intinya bahwa kerajaan itu akan pecah dari tangan Belsasar. Karena apa? Merasa nyaman sendiri. Yang berikutnya, hal negatif berikutnya yang bisa terjadi dalam kehidupan orang yang melupakan kebaikan Tuhan, dia bisa berubah setia dari Tuhan menjadi duniawi. Yakobus 4:4. Berubah setia, artinya orang ini awalnya adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Orang ini awalnya ada orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi ketika hidupnya mulai naik dan dia berpikir itu adalah hasil daripada kekuatannya sendiri, lalu dia mulai berubah setia. Yakobus 4:4 dikatakan demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kepada siapa Rasul Yakobus berbicara? Kepada jemaat awam pada saat itu yang konteksnya mereka sudah di dalam Tuhan. Orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan, mereka punya potensi berubah setia kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pencapaian-pencapaian yang mereka alami, sehingga mereka berasa, wah udahlah dengan seperti ini kita cukup. Ke Tuhan itu biasa-biasa saja, tidak perlu terlalu panas dan tidak perlu terlalu dingin, yang sedang-sedang saja. Orang yang melupakan kebaikan Tuhan bisa berubah setia kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu,
Orang yang melupakan kebaikan Tuhan, mereka cenderung hidup tidak disiplin, tidak tekun, suka menunda-nunda sesuatu, banyak alasan, banyak dalih. Dan cenderung membuat orang atau menyalahkan orang. Bukan mengintrospeksi diri, tapi menyalahkan orang. Dan yang keenam, orang yang melupakan kebaikan Tuhan memiliki potensi untuk memberontak. Memberontak. Dan itu digambarkan dari pemberontakan Abiram, Datan dan Korah di Kades Barnea itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka lupa perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib yang mereka alami sampai di Kades Barnea, sehingga mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tentu ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Artinya ini bisa mengubah suasana, ini bisa mengubah hal dalam kehidupan kita yang tadinya baik menjadi tidak baik. Itu sebabnya saya percaya dalam tuntunan roh, Daud tahu ini. Dia tahu kalau orang itu melupakan kebaikan Tuhan, hal-hal negatif ini akan menimpa kehidupan mereka. Dan kalau ini sudah terjadi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, ya udah, mau bilang apa lagi kita? Itu sebabnya Bapak Ibu, kita akan belajar pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Supaya kita tetap bisa mengingat kebaikan Tuhan. Yang pertama, jangan lupa atau jangan lupakan sejarah hidup Anda. Jangan lupa atau jangan lupakan sejarah hidup Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bani Asaf menyampaikan kepada umat Allah melalui Mazmur 78. Coba kita lihat dulu Mazmur 78 ayat 1 dan 2-nya dulu. Dikatakan demikian. Pelajaran dari sejarah, itu judul perikopnya. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki di zaman purbakala, ayat 3. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kenapa ini dilakukan Bani Asaf? Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Karena bangsa ini sekalipun mereka sudah mengalami tuntunan pertolongan Tuhan, tapi di dalam perjalanan begitu mudahnya melupakan semuanya itu. Sehingga mereka berdosa kepada Tuhan. Coba kita lihat mulai ayat 11. Dikatakan demikian. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya, nyanya di sana besar, artinya pekerjaan Tuhan, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ini kondisi bangsa itu. Ini yang diwanti-wanti oleh Daud. Sehingga dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Begitu engkau melupakan kebaikan Tuhan, hal-hal negatif itu pasti kau lakukan. Sebaik apapun pertolongan Tuhan itu di masa lalu. Jadi Bapak Ibu, mari coba kita lihat ini. Mari coba kita lihat ini. Saya ketika sampai di ayat yang ke-70 sampai 72, Bani Asaf berkata demikian, diingatkan bangsa itu. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba,
dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Asap membeberkan itu, Bani Asap kepada bangsa itu. Bani Asap sengaja menceritakan itu. Asap mau berkata demikian kepada bangsa itu. Iya, oke, yes, Daud itu terkenal, iya. Tapi dengar baik. Dia itu dipungut dari padang penggembalaan. Itu harus kamu tahu. Bagaimana supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Jangan lupa sejarah hidupmu. Ingat dari mana engkau diangkat Tuhan. Ingat dari mana engkau berasal. Sekarang mungkin Tuhan membawa kita kepada sebuah posisi yang begitu strategis. Tapi Alkitab berkata, jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan bahwa kita pernah hidup pas-pasan. Jangan lupakan bahwa kita mungkin hidup jauh dari pas. Jangan lupakan bahwa kita mungkin pernah tidur di atas semen hanya beralas tikar. Supaya suatu waktu engkau melihat orang seperti itu, hatimu tetap bisa merasakan yang seperti itu. Kalau tidak, begitu mudahnya engkau jadi sombong. Dan saudara tahu, Yakobus berkata dan Rasul Petrus berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin, saudara. Ingat itu. Ingat itu. Di dalam segala hal yang Tuhan izinkan kita alami pada saat ini kita nikmati. Hendaknya kita tetap berkata, semuanya ini karena anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah. Sekarang mungkin saudara naik kendaraan sana sini pakai mobil yang cukup bagus. Tapi jangan lupa saudara mungkin pernah jalan kaki. Supaya saudara tidak sombong ketika saudara mengendarai mobil dan melihat orang berjalan kaki enggan memberikan tumpangan. Jangan lupakan itu. Hanya hal itu yang tetap bisa membuat hati kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang rendah hati itu Tuhan menjanjikan mereka akan terus Tuhan bawa naik semakin tinggi. Ayo saudara. Ayo. Jangan izinkan hal apapun membuat hati kita jadi begitu angkuh dan sombong. Saya kemarin pagi kalau tidak salah ya. Kan ini mulai banjir kemarin ini. Mulai menggetarkan hati orang. Kita keluar pagi-pagi. Karena ada yang sedang kita urusi, kita persiapkan. Begitu keluar dari gang. Ada seorang anak kecil dari Trans sana. Jalan kaki digerimis-gerimis mau ke sekolah. Tiba-tiba ibu bilang begini, berhenti dulu. Kenapa saya bilang? Dibuka kaca bilang begini, Non mau kemana? Mau sekolah Bi. Sekolahan di mana? Di Balak Pulau. Ayo ikut Bibi yuk. Non Sabi, aku jalan kaki aja. Entah, ayo ini hujan. Ibu buka pintu disuruh dia naik, kita bawa dia. Dia sekolah di SD 3 ini. Sepanjang jalan kita ngobrol. Sudah tahu? Saya tanya, Nuan tinggal di mana? Di jalan Taman Tapaya Om. Bapak mau di mana? Di rumah. Kerjanya apa? Sakit Om. Sakit apa? Nggak bisa jalan. Udah berapa lama? Udah 1 tahun lebih. Terus siapa yang kerja di rumah? Mama. Kerja mama apa? Cari pakis Om. Saudara dengar itu.
Kita tanya namanya, saya bilang sama ibu, hari Senin kita harus ke situ. Kita harus cek ke sana. Dan saya mau katakan demikian. Saya berterima kasih kepada tim pelayanan, tim sosial selama ini yang sudah memperhatikan orang-orang, dan beberapa hari yang lalu salah satu dari jiwa-jiwa yang diperhatikan itu meninggal dunia. Perhatian itu nanti coba dialihkan ke sana. Dan saya mau tetap tantang Bapak Ibu Saudara. Ayo, keluarga ini saya belum lihat, tapi saya besok akan ke sana. Bapaknya udah 1 tahun lebih hanya terbaring, mamanya kerjanya hanya cari pakis supaya mereka bisa hidup. Ayo. Jangan bilang begini, itu urusan mereka. Dengar baik. Belajarlah mengingat sejarah hidup kita, supaya kita bisa merasakan hal-hal seperti itu. Dan nanti kita follow up itu. Kita coba layani, kita coba bergerak. Supaya kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama, jangan lupakan sejarah hidup saudara. Ingat dari mana kita berasal dan ingat dari mana Tuhan angkat kita. Setinggi apa, seperti apa sekarang Tuhan percayakan kepada kita, tapi ingat kita berasal dari mana. Bani Asah berkata, Daud itu orang terkenal, iya, tapi ketahui dia dipungut Tuhan dari padang penggembalaan. Banyak kambing domba yang digembalakan? Tidak. Daud bikin pengakuan kepada Saul hanya 2-3 ekor saja. Tapi dia bisa menjadi orang besar di tangan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Yang kedua, berusahalah hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini saya hanya mengulang saja. Nanti Bapak Ibu baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-11, di sana dikatakan, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Intinya saudara harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara kalau tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara bisa melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami. Yang ketiga kita lihat, disiplinlah diri Anda untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ini pun repetisi aja ini, pengulangan aja ini. Saya sudah pernah sampaikan. Kenapa ada kata-kata disiplin di sana? Bapak Ibu, karena kecenderungan daging itu malas, percayalah. Itu sebabnya kita harus disiplin diri kita, membangun hubungan kepada Tuhan. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dia mendisiplin dirinya 3 kali sehari harus berdoa memuji menyembah kepada Tuhan. 3 kali sehari, sekalipun waktu itu muncul larangan. Tidak boleh orang beribadah kepada dewa lain kecuali kepada dewanya Nebukadnezar. Tapi Alkitab berkata dia tetap melakukannya 3 kali sehari. Disiplinlah diri Anda seperti Daud mendisiplin dirinya. Mazmur 119 berkata 7 kali sehari aku menaikkan doa permohonan pujianku kepadamu. 7 kali sehari. Dan disiplinlah diri Anda seperti Yesus menyediakan waktu membangun persekutuannya dengan Tuhan. Alkitab berkata pagi-pagi sekali. Jangan bilang begini, masih ngantuk Pak. Semua juga ngantuk. Itu sebabnya disiplin diri Anda untuk membangun hubunganmu kepada Tuhan. Supaya apa? Engkau tetap bisa mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan disiplin diri Anda untuk membaca firman Tuhan. Buat target dalam kehidupan saudara. Kalau saudara baca Alkitab 3 pasal 1 hari, rutin setiap hari 3 pasal, 1 tahun saudara selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mau sampaikan kepada saudara, kalau bisa baca Alkitab jangan lompat-lompat. Nanti imanmu lompat-lompat. Baca aja secara teratur. Tapi saya pusing Pak kalau sudah sampai di kitab ini. Semua mengalami. Apalagi kalau saudara sampai di kitab Tawarikh. Keturunannya si ini. Nama bapaknya Pak Sondang, anaknya Hosea, cucunya nantilah kita lihat. Kan begitu. Itu ditulisin, ini kita pikir ini apa artinya? Kok ini semua harus tulisin? Tapi saya mau katakan demikian, itu pun firman Allah yang diwahyukan. Baca aja. Suatu waktu pasti saudara mendapat hikmat dari sana. Disiplin. Apalagi dengan kondisi pada saat ini Bapak Ibu, terlalu banyak pengajaran yang berseliweran. Yang kadang-kadang itu hanya comot ayat dari Alkitab, tapi sebenarnya itu jauh dari makna yang dimaksud oleh ayat itu. Orang yang tidak baca Alkitab sih, oh iya keren pengajar, oh iya begini, oh menyentuh hati, oh menyenangkan. Iya, tapi kalau
kita pelajari benar-benar apa yang dimaksud oleh ayat itu. Itu bisa sejauh timur dari barat. Bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi pelesetan-pelesetan. Itu karena orang tidak membacanya secara utuh. Tapi saya mau beritahu, ayo disiplin diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap waktu. Amin. Apalagi saat ini ada kemudahan-kemudahan. Dimanapun saudara berada, saudara bisa diikuti oleh firman Tuhan elektronik. Ada di HP saudara. Sambil saudara mancing, sambil bikin YouTube, ya kan? Sambil bisa baca firman. Ayo, disiplin diri kita untuk baca firman supaya apa? Kita mengerti rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengerti itu, saya percaya engkau tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dan saudara tahu, orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan itu, mereka akan tetap mengucap syukur dalam segala hal, di dalam segala situasi, sekalipun seperti situasinya tidak nyaman. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberi pertolongan, sekalipun dunia tidak bisa memberikannya. Tuhan adalah Tuhan yang mengeluarkan Daniel dari gua singa. Tuhan adalah Tuhan yang mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian. Dan Tuhan itu yang kita sembah dalam nama Yesus. Kalau orang memahami ini, mereka tidak gampang putus asa, mereka tidak gampang ciut, tapi mereka terus maju bersama dengan Tuhan. Dan yang paling menarik, sampai ke tingkat berapapun mereka dibawa Tuhan, mereka akan berkata, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena Tuhan mengasihi saya, bukan karena kebaikan-kebaikan saya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Haleluya.